Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musarwar Diansah dari Prodi Sistem Informasi NIM 220201123. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tes klasifikasi dasar dan tutorial tentang codingannya. Baik, sebelum masuk ke codingan, kita menjelaskan yaitu tes klasifikasi. Classification adalah proses dalam machine learning atau NLP untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang dipelajari dari data sebelumnya. Dalam konteks dasar text classification berarti model hanya melakukan penilaian sederhana terhadap data, misalnya mengklasifikasi teks menjadi positif atau negatif. Selanjutnya, yang kedua, mengidentifikasi apakah pesan termasuk spam atau bukan spam. Yang ketiga yaitu mengelompokkan dokumen ke kategori olahraga, politik, pendidikan, dan sebagainya. Intinya text classification dasar yaitu menentukan kelas atau label mana yang paling tepat untuk satu input berdasarkan pembelajaran dari data latih. Pada level dasar, proses klasifikasi biasanya melibatkan 4, yaitu preprocessing data atau tokenisasi, cleaning, dan lainnya. Yang kedua yaitu ekstraksi fitur atau TF-IDF, back of word atau embedding sederhana. Yang ketiga, training model klasifikasi, yaitu menggunakan metode Naive Bayes, logistic regression, Decision SVM. Yang keempat yaitu prediksi kelas baru. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan klasifikasi dasar yaitu yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan, yaitu metode dasar seperti Naive Bayes, logistic regression sangat mudah dipelajari dan digunakan. Yang kedua yaitu cepat dalam proses training. Model dasar tidak membutuhkan komputasi besar, cocok untuk data set kecil atau menengah. Yang ketiga yaitu memiliki akurasi yang baik pada kasus sederhana. Untuk data yang tidak kompleks, model dasar seringkali menghasilkan performa cukup tinggi. Yang keempat yaitu tidak memerlukan hardware yang mahal, yaitu cukup bisa dijalankan di laptop maupun CPU. Yang kelima, baik untuk baseline model. Model dasar sering digunakan sebagai perbandingan awal sebelum menggunakan model yang lebih kompleks seperti deep learning. Selanjutnya yaitu kekurangan tes klasifikasi dasar. Yang pertama, kurang akurat untuk data kompleks. Contohnya teks panjang, konteks mendalam, ironi, sarkasme, atau model dasar sulit memahami. Yang kedua yaitu tidak mampu menangani hubungan konstruktual. Model dasar seperti back of word tidak memahami urutan kata. Contohnya, tidak bagus bisa disamakan dengan bagus. Yang ketiga yaitu bergantung pada proses ekstraksi fitur. Jika fitur buruk, maka hasil klasifikasi juga buruk. Yang keempat yaitu rentan terhadap noisy. Teks yang tidak rapi, tipe, atau bahasa gaul bisa menggunakan akurasi. Yang kelima yaitu tidak salabel untuk karakter banyak. Model dasar sulit untuk multilabel atau ratusan kategori. Baik, selanjutnya di sini saya akan memasukkan yaitu codingan dan akan menjelaskan dari codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu masukkan from current feature extraction text import TF-IDF factories.
TF-IDF factory di sini digunakan untuk mengubah tag menjadi factory numeric. Selanjutnya yaitu trend test split, membagi dasar set jadi dan latih dan uji. Selanjutnya logistic regression, yaitu metode klasifikasi sederhana dan kuat untuk baseline. Selanjutnya yaitu accuracy score. Accuracy score, classification report, yaitu metrik evaluasi, digunakan untuk metrik evaluasi. Selanjutnya yaitu import-array, yaitu mode reged untuk memprocessing. Selanjutnya yaitu contoh data sederhana. Di sini ada teks makan ini enak sekali. Selanjutnya saya sangat kecewa dengan layanan. Yang selanjutnya produk bagus dan berkualitas. Ini adalah pengalaman terburuk. Saya suka tampilannya dan tidak puas sama sekali. Labelnya yaitu positif, negatif, positif, negatif, positif, dan negatif. Contoh dari kata kecil berlabel negatif dia ganti dengan dataset dengan banyak sampel. Processing sederhana low cache plus hapus not alphanumeric, yaitu dog lower. Dog lower digunakan untuk semua huruf, jadi kecil mengurangi variabel kata. Selanjutnya resub digunakan untuk menghapus tanda baca atau karakter non-alphanumeric. Tujuannya menyederhanakan teks sederhana dihitung TF-IDF untuk bahasa Indonesia, baik ditambah normalisasi, slang mapping, dan stemming. Selanjutnya tag processing for in the tag terapkan processing ke semua dokumen, digunakan untuk menerapkan processing di semua dokumen. Selanjutnya yaitu ekstraksi fitur TF dengan TF-IDF, yaitu TF-IDF factorizer, mempelajari kosakata, lalu mengubah setiap teks vektor TF-IDF, mengukur pentingnya kata relatif ke dokumen dan korpus. Selanjutnya yaitu fit transform text, yaitu digunakan berinput spasi metrik efisien untuk teks. Selanjutnya yaitu bagian data latihan dan uji. Extrain, yaitu membagi vektor dan label ke sumber latih dan uji teksis 0,33, berarti 3% data untuk uji random set, 42 untuk reproduksibilitas. Selanjutnya yaitu prediksi evaluasi, yaitu digunakan untuk menentukan hasil. Lalu kita akan mengerang dari codingan di atas ini. Dan di sini akurasinya 0,0. Negatif processing recall F1 score support. Negatif yaitu 0,00, sedangkan recallnya yaitu 0,0. Selanjutnya F1 score 0,00. Untuk supportnya yaitu 1,0. Lalu yang positif processingnya yaitu 0,00, yang recall
0,00, yang F1 skornya 0,00. Untuk spotnya 1.00. Lalu akurasi makro AVG 0,00 processingnya, yang recall 0,00, yang F1 scored yaitu berjumlah 0,00. Selanjutnya yaitu untuk spotnya 2,00. Selanjutnya yaitu weighted AVG, processingnya bernilai 0,00, recallnya bernilai 0,00, F1 score bernilai 0,0. Selanjutnya untuk spot yaitu 2,00. Baik, di sini hasil dari codingan processing di atas ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.